Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku dimanapun berada, semoga senantiasa selalu sehat dan selalu bisa berkarya. Ananda semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ekspresi menawarkan pertolongan, offering help. Ekspresi menawarkan pertolongan seringkali kita lakukan, dimanapun dan dalam konteks apapun. Baiklah Ananda, di slide berikut ini akan Bapak tunjukkan ekspresi yang lazim yang seringkali kita ucapkan untuk menawarkan pertolongan dimanapun dan dalam konteks apapun. Ya. Berikut adalah contoh-contoh ekspresi menawarkan pertolongan yang lazim kita temui. Yang pertama, are you in need of any assistance? Can I help you? Or may I help you? What can I do for you? Ini adalah ekspresi yang lazim ya, Ananda, kita temukan dimanapun kita berada dan dalam konteks apapun ketika kita menawarkan pertolongan dalam bahasa Inggris. Nah, berikutnya Bapak akan tunjukkan beberapa contoh lagi mengungkapkan ekspresi menawarkan pertolongan dalam bentuk menawarkan sesuatu kepada seseorang. Ya, ekspresi berikut ini adalah ekspresi yang sering kali kita temui di sekitar kita, atau mungkin di rumah kita, atau mungkin di tempat bermain, atau mungkin di sekolah. Contoh ekspresi yang menawarkan tentang pertolongan, jasa, ataupun berupa benda. Berikut contohnya Ananda. Would you like me to wash the dishes? Let me help you to bring the luggage. I'll take you to the address if you'd like. Would you like a lift? Would you like a drink? Would you like to sit out in the garden? Ekspresi-ekspresi ini kita ucapkan pada konteks tertentu. Sedikit berbeda dengan yang awal, yang cukup lazim dan cukup umum kita ekspresikan dalam kesempatan dan konteks apapun. Baiklah Ananda, jadi ini adalah beberapa contoh ekspresi untuk menawarkan pertolongan di dalam bahasa Inggris. Berikutnya, bagaimana sih kita merespon ketika seseorang menawarkan pertolongan? Dalam kondisi apapun Ananda, ketika kita ditawarkan pertolongan, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih. Dan dalam hal ini, beberapa ekspresi yang bisa kita ungkapkan ketika seseorang menawarkan pertolongan kepada kita. Yes, please. Yes, of course. That's very kind of you. That would be marvelous. Thank you. Thanks a lot. Thanks. I'd love to. Yes, please. Thank you. I would. That would be very nice. Nah, itu tadi beberapa contoh ketika kita ditawarkan pertolongan kepada orang lain. Yang intinya, jangan lupa mengucapkan terima kasih ketika seseorang menawarkan pertolongan. Adapun berikutnya, ketika kita merasa cukup dan mampu melakukan sesuatu dan ingin menolak tawaran pertolongan, tetap tidak boleh lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah, berikut adalah contoh-contoh ekspresi ketika kita menolak tawaran jasa atau menolak tawaran pertolongan dari seseorang. That's very kind of you, but I can't do it myself. Thanks anyway. I appreciate that, but I can't do it myself. That would be marvelous, but I can't do it myself. Thank you for your kindness, but I can't do it myself. Oh, I'd love to, but I don't. No, thanks. No, thanks. I'm doing fine. Nah, ekspresi ini adalah ekspresi ketika kita menawarkan atau ketika kita menolak tawaran baik dari seseorang. Sekali lagi, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Baiklah Ananda, berikutnya Bapak akan berikan contoh dialog singkat tentang menawarkan pertolongan. Nah, berikut adalah contoh dialog singkat menawarkan pertolongan Ananda. Kita bisa lihat di sini dialog yang terjadi antara Lita dan Ratna. Bapak akan bacakan untuk kalian. Hey Ratna, what are you going to do? I will going to water my flower. Nevertheless, I must take my mother to see the doctor. She got headache.
Let me help you to water your flower. I will glad if I can help you. Thanks a lot. You can take the water over there. Nah, dari contoh di sini Ananda, kita bisa lihat kalimat yang digaris bawahi, yaitu let me help you to water your flower. Berikut ini adalah contoh menawarkan pertolongan dalam konteks Lita dan Ratna. Nah, bagaimana Ananda? Cukup mudah bukan ya untuk kita praktikkan bersama-sama? Bapak yakin Ananda semua bisa melakukannya. Baiklah Ananda, kita akan coba praktek untuk membuat ungkapan menawarkan pertolongan. Yang ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan coba untuk menawarkan pertolongan dengan ekspresi yang lebih sopan. Baiklah, kita lihat slide berikut ini. Nah, Ananda semuanya bisa dilihat di sini ada tabel ya, kanan dan kiri. Kalau Bapak tunjukkan di sini ya, tabel yang di sebelah kiri Ananda ya, di sebelah kiri Ananda ini adalah ekspresi penolong ya, Bapak sebut sebagai ekspresi atau ungkapan yang bisa menolong, memandu Ananda untuk menawarkan pertolongan kepada orang lain. Dan tabel yang di sebelah kanan ini adalah bentuk pertolongan ya, bentuk jasa atau penawaran benda apa yang ingin kita tawarkan kepada seseorang. Jadi cukup sederhana ya. Sekali lagi, di sini adalah ekspresi yang bisa kita gunakan sebagai penolong jika kita ingin membuat satu ungkapan menawarkan pertolongan. Oke, kita coba bersama-sama ya. Kita cukup menggabungkan dua susunan kata yang ada di dalam tabel ini ya. Nah, seperti kita lihat di sini ada titik-titik ya, ada titik-titik dan titik-titik ini kita isi dengan ekspresi yang ada di kolom sebelahnya, yaitu yang di kolom yang ini ya. Kita coba bersama-sama. Nah, kalau kita lihat di tabel yang berwarna kuning ini, Ananda semuanya, ini adalah contoh menawarkan pertolongan dalam bentuk jasa misalnya ya. Oke, kita langsung coba bersama-sama, kita mencoba gabungkan antara tabel kanan dan kiri. Yang pertama, would you like me to? Nah, would you like me to? Nah, Ananda ingin melakukan apa kepada orang yang ingin Ananda tawarkan pertolongan itu? Seumpama ya, kita ingin menolong untuk menutupkan pintu untuk seseorang. Would you like me to shut the door? Ya, would you like me to shut the door? Maaf, would you like me to shut the door? Nah, jadi dari ekspresi ini kita cukup gabungkan, maka sudah jadi satu kalimat kita menawarkan seseorang untuk menutup pintu. Ya, kita coba lagi dengan menggunakan ekspresi yang berbeda ya, Ananda. Oke, contoh yang lain misalnya ada kata let me ya. Nah, kita tinggal pilih saja di kolom yang sebelahnya. Terserah Ananda ingin menawarkan pertolongan seperti apa. Seumpama di dalam satu ruangan Anda ingin menawarkan pertolongan untuk membukakan jendela ya. Kita cukup gabungkan saja. Let me open the window. Ya, sekali lagi, let me open the window. Nah, itu adalah salah satu contoh. Kita akan coba satu lagi ya, dari tabel ini kita gunakan. Oke, seumpama kita menggunakan kalimat yang sedikit agak panjang ya. Let's see, misalnya di yang nomor 4 ini. Oke, kemudian kita seumpama ingin menawarkan pertolongan membantu orang membawakan tasnya ya. Kita sama-sama coba praktik ya. I'll be happy to help you with those bags if you like. Nah, jadi seperti itu Ananda. Sekali lagi ya. I'll be happy to help you with those bags if you'd like. Nah, sudah jadi itu satu kalimat untuk menawarkan pertolongan atau menawarkan jasa kepada seseorang. Mudah bukan? Bapak yakin pasti Ananda bisa melakukannya. Kemudian kita akan coba lagi ketika kita menawarkan sesuatu atau benda kepada orang lain ya. Kita lihat tabel di bawahnya ini ya. Seumpama ketika kita punya sesuatu, misal kue atau mungkin permen, atau mungkin di sini Bapak ambil a blanket ya, selimut. Nah, cukup kita gabungkan ya. Would you like some candies? Nah, seperti itu. Atau would you like some cake? Atau kita bisa would you like a blanket? Atau apapun yang ingin kita tawarkan kepada orang lain.
Nah, sampai di sini Ananda cukup jelas ya, sangat mudah sekali. Sekali lagi, Bapak ulangi, ekspresi di tabel yang sebelah sini adalah ekspresi yang bisa kita gunakan dalam konteks apapun. Dan apapun di sini kita mau menawarkan, tinggal ditambahkan saja ya. Jadi ekspresi yang ada di sebelah sini Ananda bisa lihat semua. Ini adalah ekspresi untuk membantu kita menawarkan pertolongan ya. Semoga Ananda bisa mengingat-ingat ekspresi ini sehingga kita bisa coba praktis untuk berbahasa Inggris dengan baik, menawarkan pertolongan kepada orang lain dengan cara yang sopan dan baik. Bagaimana Ananda? Cukup jelas dan mudah untuk kita praktikkan bersama ya? Oke, tetap semangat Ananda. The best thing in learning is practice. Ya, practice is the best thing. Oke, jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.